Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Mari belajar bersama Teacher Hafiz. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sekarang kita akan mengenal apa sih yang disebut dengan adaptasi. Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya yang bertujuan untuk mencari makanan atau bertahan hidup. Sekarang kita akan mengenal adaptasi tumbuhan jika dilihat dari habitatnya atau tempatnya hidup. Untuk adaptasi tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah xerofit, yang kedua hygrofit, dan yang ketiga adalah hidrofit. Namun, selain ketiga istilah ini, masih ada istilah yang lain. Tapi untuk kelas kita akan mengenal hanya 3 jenis. Yang pertama adalah xerofit. Apa sih yang disebut dengan xerofit? Xerofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Contoh dari xerofit adalah kaktus, lidah buaya, pohon korma. Untuk tumbuhan xerofit, ini memiliki ciri permukaan dilapisi dengan lapisan seperti lilin. Daunnya kecil, berduri, akar panjang, dan batang tebal. Yang kedua adalah hygrofit. Apa sih yang disebut dengan hygrofit? Hygrofit adalah tumbuhan yang berada di daerah yang lembab. Contoh dari tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan paku-pakuan, lumut, pakis. Sedangkan ciri tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan yang berdaun tipis dan lebar, memiliki banyak celah pada daun atau disebut dengan stomata. Selanjutnya adalah hidrofit. Apa sih yang disebut dengan hidrofit? Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contoh dari tumbuhan hidrofit adalah eceng gondok dan teratai. Untuk ciri tumbuhan hidrofit, sebagian tubuh itu berada di permukaan air. Selanjutnya, permukaan daun lebar, batang berongga, dan akar kecil. Adaptasi pada tumbuhan itu bisa dilihat juga dari cara melindungi diri pada tumbuhan itu. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki cara yang berbeda-beda. Di antaranya ada tumbuhan yang memiliki duri, ada tumbuhan yang memiliki racun, ada yang menggunakan rambut, dan ada juga yang menggunakan getah. Untuk tumbuhan yang memiliki duri, itu contohnya seperti kaktus, putri malu, salak, mawar, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan yang memiliki racun, itu contohnya seperti kecubung dan singkong karet. Selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan rambut. Rambut pada tumbuhan ini bisa disebut juga dengan lugut. Jadi dapat membuat gatal. Ini contohnya adalah lugut yang berada pada permukaan daun jati dan tunas bambu. Selanjutnya, tumbuhan yang memiliki getah. Jadi contoh tumbuhan yang memiliki getah adalah jarak, patah tulang, dan tanaman singkong. Selain pada tumbuhan, adaptasi juga dapat dilakukan oleh hewan. Tujuan utama hewan beradaptasi adalah untuk mencari makanan dan yang kedua untuk pertahanan atau perlindungan diri. Yang pertama kita kenal dengan istilah mimikri. Apa sih yang disebut dengan mimikri itu? Mimikri adalah proses perubahan warna kulit sesuai dengan tempatnya. Contohnya seperti bunglon. Yang kedua, kita kenal dengan kamuflase. Jadi kamuflase ini hewan menyesuaikan diri dengan tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya seperti kupu-kupu.
Yang ketiga, kita kenal dengan istilah autotomi. Jadi autotomi ini hewannya melepaskan bagian tubuh jika merasa terancam. Contohnya seperti cicak. Selanjutnya adalah tinta. Jadi hewan ini menyemburkan tinta untuk mengelabui mangsanya. Contohnya seperti cumi-cumi. Dan selanjutnya adalah tempurung atau cangkang. Jadi hewan ini memiliki cangkang untuk melindungi diri. Contohnya seperti siput. Demikianlah penjelasan singkat tentang adaptasi pada makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan dan pada hewan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.